Halo semuanya, nama saya Wisnu dan untuk lebih detail mengenai saya silahkan merefer ke LinkedIn saya di deskripsi. Kali ini saya akan berbagi mengenai salah satu pengalaman saya di tahun kemarin, di tahun 2021, ketika saya mengambil sertifikasi CISSP. Nah, bagi para teman-teman di sini yang mungkin bekerja ya, kesehariannya di bidang cyber security mungkin sudah tidak asing lagi dengan sertifikasi ini, tapi buat teman-teman yang lain saya mungkin bisa brief sedikit ya mengenai apa itu CISSP. CISSP adalah Certified Information System Security Professional, salah satu sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi ISC2. Apa itu ISC2? Yaitu International Information System Security Certification Consortium. Teman-teman bisa merefer membuka websitenya yaitu isc2.org/about. Nah, ini salah satu organisasi yang cukup terkenal ya di cybersecurity, di industri profesional cybersecurity di internasional gitu. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mengambil sertifikasi ini mengharuskan teman-teman punya pengalaman minimal 5 tahun di industri cybersecurity gitu ya. Nah, eh, modulnya apa yang dites di apa di sertifikasi ini? Ada 8 domain yang mesti dipelajari. Ada di sini ada saya cantumkan juga. Ada domain satu itu mengenai security and risk management. Domain 2 mengenai asset security. Domain ketiga mengenai security architecture and engineering. Domain 4 mengenai communication and network security. Domain kelima mengenai identity and access management. Domain keenam mengenai security assessment and testing. Domain ketujuh mengenai security operation. Domain ke-8 mengenai software development security. Nah, jadi ada 150 soal total dalam waktu yang diberikan 3 jam. Teman-teman akan dites di area 8 domain ini gitu. Dan uh, mengharuskan bahwa syarat kelulusan adalah ke-8 domain ini harus above proficiency ya teman-teman ya. Nah ini cukup apa ya menantang dan menarik gitu kalau teman-teman mau masuk ke arah sertifikasi ini gitu. Jadi uh, saya sudah lama ya menginginkan sertifikasi ini. Saya itu dulu ujian sertifikasi ini itu pertama di bulan Januari 2017. Saya mengambil training di tahun 2016, kemudian memberanikan diri untuk ujian di 2017 Januari dan saya gagal teman-teman. Ya, jadi ujian pertama saya gagal gitu. Nah ini secara singkat saya mungkin bisa ceritakan gitu ya. Jadi ujian pertama saya itu di 9 Januari 2017 tepatnya dan failed teman-teman ya. Gitu ya. Jadi ini apa ya hasil saya waktu itu. Jadi di periode waktu itu soalnya masih 250 soal teman-teman di tahun 2017 sudah computer based test gitu. Sudah computer based test. Jadi 250 soal yang harus dikerjakan. Skor saya waktu itu di angka 597 ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Dan mengharuskan syarat kelulusan adalah skornya minimal 700. Dan saya gagal waktu itu teman-teman. Nah, waktu itu saya juga setelah gagal itu apa ya sudah berkeinginan untuk saya harus ambil lagi suatu saat nanti gitu. Saya harus lebih prepare lagi gitu untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini ya, gitu ya. Jadi saya sudah mulai bekerja di area industri security itu mulai tahun 2009 teman-teman. Fokusnya ya, waktu itu pertama kali saya pegang firewall ya, pegang salah satu brand firewall gitu. Dan sampai titik di mana tahun 2017 itu saya memberanikan untuk mengambil ini gitu ya. Dan saya gagal. Nah, eh, waktu itu sudah niat banget pokoknya saya harus ambil lagi kapan gitu
Cuman nggak kesampaian-kesampaian teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau sudah gagal itu langsung down gitu ya. Jadi niatnya pengen belajar, sudah nulis juga status di Facebook gitu. Waktu itu saya ingat banget, gagal tapi one day saya harus ambil lagi gitu. Jadi sudah niat sekali, tapi realisasinya di tahun-tahun berikutnya mungkin karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya, itu tidak langsung bounce back lagi semangat saya teman-teman. Jadi susah sekali untuk mencoba buka buku lagi, belajar lagi gitu ya. Itu susah sekali. Jadi sampai kondisi pandemi ya, pandemi 2020, uh, 2021 itu mulai merenung saya. Ini kondisi pandemi ini diisi dengan apa ya? Karena waktu itu apalagi 2020 ya teman-teman, WFH-nya itu banyak sekali. Persentase WFH itu lebih banyak daripada WFO. Dan itu saya mulai mulai ada niat untuk membaca-baca lagi teman-teman, on off lagi, belajar lagi gitu. Tapi tidak fokus-fokus juga gitu. Nah, sampai tahun 2021 itu saya menemukan satu artikel ya, satu artikel di Study Notes and Theory, ya, ada gambar ini teman-teman. Nah, ini yang benar-benar apa ya, bisa menumbuhkan semangat lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa merefer juga, websitenya bagus, memang fokus ke area CISSP juga, yang membuat satu mentor di internasional untuk CISSP yaitu Luke Ahmed. Nanti teman-teman juga bisa search di internet. Punya YouTube juga, jadi silakan refer ke Luke Ahmed YouTube channel gitu juga. Jadi gambarnya sederhana, ada try, fail, try again, success gitu. Jadi biasa ya dalam 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 hidup lah kita menghadapi banyak tantangan ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu ya ada yang sukses, ada juga yang gagal gitu. Jadi ini benar-benar satu gambaran yang apa ya, yang mungkin kita mesti remind terus ke diri kita sendiri gitu. Jadi ada kita saatnya mencoba, gagal. Kalau gagal ya harus coba lagi sampai sukses gitu. Nah, eh, apa ya, fase di antara fail dan try again itu semacam kayak lingkaran ya teman-teman ya. Ada lingkaran yang looping ya, looping yang selalu berulang gitu. Nah, tanpa disadari bahwa looping di antara fail dan try again itu sebenarnya isinya knowledge semua teman-teman ya. Sampai ada teman di luar sana, teman di uh, negara lain ya, yang bilang seperti ini bahwa di uh, teman-teman yang gagal mengambil CSSP ini berulang kali, katakan ada yang 3 kali sampai gagal gitu, sebenarnya itu orang yang paling pintar teman-teman. Kenapa? Karena dia membacanya lebih banyak gitu, memahami materinya bisa lebih banyak gitu. Karena ketika fail dia try again, dia mencoba lagi gitu. Jadi ketika ditanya what's nextnya ya jangan menyerah. Cuman jangan menyerah itu susah juga gitu ya. Perlunya gimana supaya kita itu apa ya, tetap tetap termotivasi ya. Mungkin perlu teman sharing, perlu mentor gitu yang sudah pengalaman di area ini gitu. Nah, salah satu yang saya pakai adalah ketika eh, membaca artikel ini, saya langsung mencoba mencari community, mencari komunitas yang memang satu goal, satu tujuan, yaitu ke arah CISSP. Jadi saya join grup waktu itu teman-teman, saya ingat banget di bulan Februari 2021 saya mulai mencari grup-grup yang memang fokus ke apa CISP sertifikasi gitu. Jadi waktu itu saya join ke grup-grup di luar negeri ya teman-teman. Ada beberapa grup yang memang fokus ke CISP study group. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin tertarik ke arah CISSP bisa menghubungi saya untuk mungkin saya bisa merefer ke teman-teman yang ada di grup yang saya ikuti. Saya cukup dekat dengan beberapa teman-teman di mungkin di Malaysia, di India, di US ya, yang memang kita punya semangat yang sama untuk bisa achieve sertifikasi ini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dan saya akhirnya alhamdulillah bisa uh,
lulus sertifikasi ini di tahun kemarin. Saya mengambil ujian di tanggal 28 Oktober 2021 dan akhirnya lulus. Dan ini benar-benar apa ya, semacam achievement yang luar biasa buat saya sendiri gitu, karena dari tahun 2017 itu saya ujian pertama gagal gitu, kemudian baru kesampaian di akhir 2021 saya bisa lulus gitu, dan itu rasanya lega sekali gitu ya, karena saya bekerja di industri yang apa ya, yang selalu berhubungan dengan produk gitu ya, penjualan produk gitu teman-teman. Nah, tapi ini saya mencoba menantang diri saya sendiri untuk bisa uh, mempunyai sertifikasi license yang tidak produk centric. Jadi di luar produk ya, di luar penguasaan produk ini, sertifikasi yang sangat-sangat luas mengupas mengenai security yang sangat general. Dan di area cyber security sertifikasi ini cukup diakui ya. Mungkin teman-teman bisa googling gitu, uh, apakah worth it memiliki sertifikasi ini, dan mungkin kalau teman-teman tertarik nanti dengan pembahasan ini, nanti saya juga bisa bahas mengenai area itu, seberapa menarik sertifikasi ini di industri cyber security IT gitu ya. Nanti kita bisa bahas juga. Dan oke, jadi setelah lulus ini tidak serta-merta teman-teman dapat sertifikasi. Jadi ada apa ya, semacam ini brief bahwa setelah lulus ujian sertifikasi di testing center, teman-teman harus melalui proses endorsement. Jadi endorsement itu ya teman-teman nanti perlu submit ke organisasi IC Square, kemudian direview CV-nya teman-teman apakah valid, punya pengalaman 5 tahun di cyber security. Kemudian nanti mesti mencantumkan endorsernya siapa. Jadi endorser ini adalah uh, uh, orang yang memang masih valid, yang kenal kita, dan masih valid sertifikasi CISSP-nya juga, dan kenal kita, bisa mereview CV kita, dan mendeklar bahwa CV kita valid seperti itu. Jadi prosesnya setelah kita lulus ujian, lalu ada proses endorsement. Lalu setelah oke semuanya settle, baru kita dinyatakan secara resmi official kita bisa menyandang gelar CISSP. Dan ini sertifikasi saya teman-teman, dan alhamdulillah bisa saya dapatkan, dan berlakunya saya waktu itu testing di 28 Oktober 2021, dan sertifikasi saya berlaku dari Januari 2022 sampai Desember 2024. Oke, jadi ini sekilas mengenai perjalanan saya mendapatkan sertifikasi ini, dari pertama kali exam gagal dan saya masih berupaya untuk bisa mendapatkan ini, tentunya dengan lika-likunya ya, suka dukanya ya, apa namanya ya, down and up-nya saya untuk belajar materi ini gitu, karena materinya banyak sekali. um, Mungkin segini dulu untuk sesi ini. uh, saya pengennya nanti di materi yang kedua saya ingin uh, berbagi pengalaman saya secara detail bagaimana saya mendapatkan sertifikasi ini, tapi mungkin di sesi berikutnya. Silakan teman-teman, kalau menarik konten ini, silahkan komentar di bawah. Oke, semoga sesi ini bermanfaat dan selamat beraktivitas kembali.